Saya Dara Indah Triapsari Ramadhani sebagai moderator pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran materi hari ini, alangkah baiknya teman-teman buat nyalain kameranya ya, biar lebih enak kita dilihatnya. Makasih ya yang udah nyalain kamera. Sekarang dipersilakan untuk Amelia memulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurcayani Putri, nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama yaitu teori kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua, media penyebaran Islam di Nusantara. Yang akan saya bahas yang awal, yaitu ada teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Yang pertama itu yang akan kita bahas, yaitu teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronj dan G. Pinapel. Yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Dijajadingrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang merak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Saat itu adanya beberapa kesamaan tradisi di Indonesia. Yang ketiga itu ada teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, bahwa khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori Mekah. Dalam teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal dengan mazhab Syafi'i, mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Selanjutnya yaitu media penyebaran Islam di Nusantara.
ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perdagangan. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan akan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam. Sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran ini melibatkan semua kelompok masyarakat dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua yaitu perkawinan. Media perkawinan adalah tahapan lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Mandala. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja. Mempermudah media ini. Media perkawinan berjalan lancar mengingat akan ada keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim, serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam, tidak bisa lepas dari peran penting para ulama kiai dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Contoh pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan agama Islam di Jawa adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasihat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di kerajaan Banten. Dan Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Trisatya di kerajaan Banten. Dan yang keempat itu ada kesenian. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarang wayang. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tomboati. Lalu ada gonding lagu-lagu yang berisikan syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Pesan-pesan Islami yang dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Namun, kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seni Islam yang membentuk sebuah akulturasi. Selanjutnya yaitu ada politik. Dalam media politik, kekuasaan raja menjadi peranan utama dalam penyebaran agama Islam. Jika raja memeluk Islam, maka otomatis rakyatnya akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Yang terakhir ada tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata suf, yang berarti koin wol yang terbuat dari bulu domba. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan.
Nah, kan tadi Amel udah ngejelasin nih, di antara kalian semua ada yang mau bertanya kan mungkin dia nanti dicatat dulu. Kalau mau bertanya sebutin nama ya. Sebelumnya Bapak sampaikan kameranya Amel, tolong kamu posisinya nyadar nggak itu? Nah, kamu kok kebalik gitu. Gitu. Kamu bisa posisi landscape tapi di situ ya, tadi seperti itu. Oke, itu aja, dilanjutkan silakan. Dipersilakan yang mau nanya tolong sebut nama sama absennya ya. Aku mau nanya dong. Share screen-nya boleh dimati. dimati Iya, Pak. dulu. Oke, bentar. Belinda Sarifenina, absen 6. Mau nanya, faktor apa yang menyebabkan agama Islam diterima di Indonesia? Oke, disimpan dulu ya pertanyaannya. Terus ada yang mau nanya lagi? Aku di Lutfi. Boleh Absen di 10. Kan tadi ada bahas teori nih ya. Terus deh, apa kelemahan teori Gujarat? Makasih. Oke, makasih. Divo, oke, ada yang mau nanya lagi nggak di sini? Oh, kayaknya cukup, Mel. Jadi, berarti ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Nina, lalu yang kedua dari Divo. Pertanyaan dari Nina, bentar. Pertanyaan dari Nina itu, apa faktor yang menyebabkan Indonesia menerima penyebaran Islam atau agama Islam? Boleh dijawab, Mel? Aku bantu jawab buat jawaban Nina. Ada beberapa faktor, yaitu runtuhnya agama Hindu-Buddha, penyebaran Islam secara damai. Agama Islam adalah agama yang demokratis dan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa terbuka untuk menerima masuknya agama Islam. Oke, makasih Amel. Buat Nina, udah cukup belum? Udah menjawab belum sih pertanyaan dari Nina? Sudah, terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaannya Divo. Pertanyaan Divo itu, apa sih kelemahan teori Gujarat? Boleh dijawab, Mel? Kelemahan teori Gujarat lainnya adalah perbedaan mazhab, di mana kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lain dari teori ini adalah saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Oke, makasih Amel. Divo cukup nggak buat menjawab pertanyaannya tadi? Cukup. Oke, makasih. Kalau udah gak ada yang nanya, kayaknya sekian aja buat presentasi hari ini. Terima kasih ya udah ngedengerin, udah nyimak. Makasih juga yang udah nyalain kamera. Sekian dari saya dan Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.